sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara sekalian kembali di tempat ini. Ya, sebelum menyampaikan khotbah, saya mewakili pribadi maupun keluarga menyampaikan selamat menyambut Natal. Ya, baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, tadi kita membaca dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan peristiwa ini terjadi di mana, saudara? Di Nazaret. Silakan slide-nya. Nazaret itu adalah sebuah kota kecil, atau disebut kampung di wilayah Galilea. Dan wilayah Galilea itu adalah wilayah kediaman orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Nah, saudara sekalian, pada zaman itu orang-orang Yahudi di wilayah Yudea, khususnya orang-orang Yahudi di Yerusalem, itu memandang rendah orang-orang Yahudi yang ada di Galilea. Kenapa? Paling sedikit ada 3 alasan. Yang pertama, karena faktor pergaulan mereka. Ya tentu saja, karena mereka bergaul dengan siapa? Dengan orang-orang bukan Yahudi. Sehingga di dalam anggapan mereka, orang-orang Yahudi di Galilea itu adalah orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang kedua, logat bahasanya, saudara. Jadi orang-orang Galilea itu terkenal dengan logat bahasanya itu yang kentara. Jadi kalau begitu ngomong itu logatnya ketahuan. Ya, ini dari mana? Contohnya ya kayak saya ini, saudara. Ya beledak-beleduknya tahu, oh ini mesti iki wong Jawa, ya. Nah, orang Galilea begitu, saudara. Jadi dari bahasanya, dari cara ngomongnya orang tahu ini orang Galilea. Makanya Petrus itu kalau lihat di Matius 26 ayat 73, ketahuan ini pasti orang Galilea nih. Itu waktu peristiwa Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus, ya.
Kelihatan logatnya itu kelihatan. Jadi dipandang rendah karena logatnya itu tidak baik menurut anggapan mereka. Kemudian yang ketiga, waktu itu ada satu pendapat umum bahwa kita bisa lihat itu dalam Yohanes 7 ayat 41 dan 52, tidak ada nabi yang datang dari Galilea, tempat kediaman orang-orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi tinggal di sana. Tidak ada nabi datang dari sana. Nah, saudara sekalian, apalagi di antara wilayah Galilea itu, kota yang paling dihina, yang paling diremehkan, yang paling direndahkan oleh orang-orang Yahudi di Yudea, khususnya di Yerusalem, itu adalah Nazaret. Nah, saudara sekalian, Nazaret itu kalau kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 46, itu sampai Natanael itu ngomong begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi bisa bayangkan saudara sekalian, kalau jadi orang Nazaret itu benar-benar direndahkannya itu luar biasa, saudara. Tetapi terhadap daerah inilah, saudara sekalian, di dalam kota Nazaret inilah Allah mengutus Gabriel datang memberitahukan kepada Maria yang saat itu tinggal di mana? Di Nazaret. Jadi kita lihat di sini, saudara sekalian. Jadi Nazaret sebagai wilayah yang dihina, wilayah yang diremehkan, tapi dalam peristiwa Natal, wilayah Galilea, khususnya kota Nazaret, diangkat martabatnya, ditinggikan martabatnya oleh Tuhan Allah sendiri. Wah, ini kabar yang luar biasa, saudara. Kabar yang begitu luar biasa. Ini menggambarkan kita ini orang berdosa, manusia yang berdosa, manusia yang hina, tetapi oleh karena Natal kita diangkat martabatnya oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, saudara sekalian, kita lihat khususnya tokoh yang bernama Maria. Coba kita lihat di dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-27. Ya, siapa Maria? Maria itu adalah seorang perawan. Ya, di dalam bahasa aslinya itu punya pengertian gadis muda yang belum menikah. Dan ini menggenapi akan nubuat di dalam Yesaya 7 ayatnya yang ke-14, bahwa anak dara itu, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan disebut sebagai Immanuel. Dan itu dikutip di dalam Matius 1 ayatnya ke-23. Ya, seorang perawan. Nah, perawan ini menunjukkan suatu atau melambangkan suatu kemurnian, kesucian. Kemudian Maria waktu itu bertunangan dengan siapa? Dengan Yusuf, dari keluarga Daud atau dari keturunan Daud. Dan kalau saudara lihat di dalam Matius 1 ayat 6 dan ayat 16, jelas di situ bahwa Yusuf itu adalah keturunan Daud dari garis. Kalau kita lihat habis Daud itu, sesudah Daud itu Salomo. Nah, Yusuf itu adalah keturunan Daud melalui garis silsilah Salomo di bawahnya. Nah, tetapi Maria pun juga adalah keturunan Daud, saudara. Kalau kita cek ya, kita lihat di dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-31, Maria itu juga keturunan dari Daud, cuman garis silsilahnya itu lain, dari Nathan. Nah, antara Salomo dengan Nathan itu saudara sekandung. Mamanya siapa? Betseba. Ya, jadi Salomo maupun Nathan itu saudara sekandung, sama-sama anaknya Daud dari ibu yang sama yang bernama Betseba. Itu kita bisa lihat dalam 1 Tawarikh 3 ayatnya yang ke-5. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kenapa waktu sensus penduduk mereka berdua ini pergi dari Nazaret ke Bethlehem, itu dicatat dalam Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Pergi kemana? Ke kota Daud, karena memang disitulah Daud dulu itu lahir dan dibesarkan. Bisa lihat itu di 1 Samuel 17 ayat 12. Dan ini, saudara sekalian, menggenapkan
apa yang dinubuatkan dalam Mika 5 ayatnya yang pertama, bahwa di Bethlehem itulah Mesias akan lahir. Dan saudara sekalian, baik Yusuf maupun Maria itu sama-sama adalah keturunan dari Daud. Ini menggenapkan nubuatan di dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16, bahwa Mesias yang diurapi itu akan berasal dari keturunan Daud. Jadi ini bukan suatu kebetulan saudara sekalian. Ini pengaturan Tuhan yang begitu luar biasa atas sejarah manusia. Nah, sekarang kita mau lihat. Silakan diklik. Nah, ya. Jadi keduanya itu keturunan Daud, itu menggenapi apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam 2 Samuel 7 ayatnya yang ke-16. Bahwa Mesias yang dijanjikan itu sungguh adalah dilahirkan dari keturunan Daud. Nah, saudara sekalian, kita masuk dalam inti khotbah ini. Waktu Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, kita yakin bahwa Maria mengucapkan perkataan ini bukan dengan nada angkuh, bukan dengan nada sombong, bukan dengan nada bermegah. Kita yakin bukan seperti itu. Tetapi Maria mengucapkan perkataan ini dengan penuh kerendahan hati. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Nah, maknanya apa saudara sekalian? Kita bisa lihat yang pertama, aku ini adalah hamba Tuhan, menunjukkan pengabdian total kepada Tuhan di tengah kemungkinan pergumulan. Pengabdian total kepada Tuhan di tengah kemungkinan pergumulan. Nah, saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan ungkapan di dalam bahasa aslinya, aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba di situ itu di dalam bahasa aslinya adalah budak perempuan. Jadi kalau diterjemahkan secara literal, secara harafiah adalah sesungguhnya aku ini adalah budak perempuannya milik Tuhan. Kalau namanya budak itu berarti pelayan yang posisinya paling rendah. Budak itu adalah pelayan yang terendah. Aku ini adalah budak perempuan miliknya Tuhan. Itu berarti dengan kesadaran sepenuhnya Maria mengakui bahwa sepenuh dirinya ini adalah milik Tuhan. Itu berarti konsekuensinya dia sedia dipakai dan dia sedia taat apapun konsekuensinya. Nah, saudara sekalian, jadi waktu Maria itu mendengar kabar dari malaikat Tuhan, dari Gabriel, mengetahui bahwa ia ini dipilih oleh Tuhan Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias. Di satu sisi ada kehormatan, tapi di sisi lain ada kegentaran. Di satu sisi ada rasa dihargai, diangkat martabatnya. Bukankah Maria hanya orang biasa? Tetapi di sisi yang lain, saudara sekalian, Maria juga mengalami pergumulan, saudara. Ini saya coba kasih gambarannya. Ini khususnya ini waktu pemilihan anggota majelis, anggota pengurus komisi. Tahun depan pemilihan anggota majelis atau ya pokoknya begitulah ya. Setiap tahun itu kan ada pemilihan anggota majelis gitu ya. Nah, waktu dicalonkan atau menjadi anggota majelis jemaat, nah kira-kira perasaannya gimana? Ya, di satu sisi ada kehormatan, tapi di satu sisi yang lain ada kegentaran enggak? Enggak.
Itulah kenapa tidak heran begitu masa periode kemajelisannya berakhir, wah rasanya lega banget. Kalau sudah lepas ya periodenya sebagai anggota komisi ini ya, udah selesai, wah rasanya tuh sekarang saya sudah bebas gitu ya. Rasanya tuh seneng banget gitu ya. Tapi waktu mulai jadi anggota majelis, mulai jadi anggota pengurus, anggota komisi, baru mulai diteguhkan, mulai dilantik gitu. Di satu sisi sih seneng, dihormati, dipercaya, tapi di sisi yang lain ya takut juga gitu ya. Apakah bisa melakukan tugas dengan baik atau enggak? Nah, saudara sekalian, Maria waktu itu di satu sisi ada kehormatan dari Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Tapi di sisi yang lain juga ada pergumulan, saudara. Ada kegentaran. Pergumulannya apa? Coba kita lihat. Ada berbagai pergumulan yang dialami oleh Maria. Yang pertama, bisa jadi bahan omongan. Gimana belum punya suami, masih tunangan, kok sudah hamil duluan? Kan jadi omongan orang, saudara sekalian. Ini sesuatu yang aib, sesuatu aib. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Namanya menjadi cemar. Kemudian yang kedua, ada resiko diceraikan oleh Yusuf tunangannya. Belum menikah aja kok sudah hamil. Nah ini pasti dengan orang lain. Nah saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Alkitab Matius 1 ayatnya yang ke-19, bukankah Yusuf juga sempat mempertimbangkan niatnya untuk menceraikan Maria secara diam-diam, bukan? Nah saudara sekalian, yang ketiga, bukan hanya jadi bahan omongan, bukan hanya jadi resiko diceraikan oleh Yusuf, tapi ini yang ketiga, ini yang paling berat, yaitu ancaman hukuman mati. Dengan cara apa? Dirajam dengan batu, sebab dituduh, didakwa melakukan perzinahan. Belum nikah kok sudah hamil, ini pasti perzinahan. Ancaman hukuman mati itu siap nanti. Nah saudara sekalian, tetapi di dalam kondisi pergumulan demikian, Maria tetap mengatakan, aku inilah hamba Tuhan. Maria mengabdi secara total kepada Tuhan di tengah-tengah kemungkinan pergumulan yang dia alami. Mengabdi secara total kepada Tuhan itu tidak gampang. Ada berbagai tantangan pergumulan yang dihadapi. Bisa jadi kita jadi bahan ejekan, bahan omongan, bahan tertawaan. Bisa jadi karena kita mengabdi, kita taat kepada Tuhan, sedia dipakai oleh Tuhan, kita kena risiko mengalami pemutusan hubungan dan sebagainya. Bisa kena ancaman kematian usaha, kematian bisnis, kematian dagang, atau dibenci banyak orang, saudara. Tetapi mari kita bersama-sama belajar dari Maria ini. Sedia dipakai, sedia taat, mengabdi total kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dia alami. Maria mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah kehendakmu, bukan berubahlah kehendakmu, tapi jadilah kehendakmu. Orang yang siap menerima konsekuensi apapun demi mengabdi kepada Tuhan. Ingat saudara sekalian, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sebagai hamba-hambanya. Siapakah kita? Kita ini orang berdosa, kita orang yang hina, tetapi Tuhan memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya. Di satu sisi kita mendapat kehormatan, di sisi yang lain ada pergumulan.
Pertanyaannya adalah, apakah kita bertekad untuk benar-benar apapun konsekuensinya, saya mau tetap mengabdi secara total kepada Tuhan. Dan inilah sikap dari Maria, saudara. Yang kedua, aku inilah hamba Tuhan. Ini menunjukkan kepercayaan total kepada Tuhan di tengah kesulitan pemahaman. Kepercayaan yang total kepada Tuhan di tengah kesulitan pemahaman. Waktu itu Maria percaya akan janji firman Tuhan. Tidak seperti Sakaria. Waktu Sakaria mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Gabriel, Sakaria tidak percaya. Sehingga karena ketidakpercayaannya itu, Sakaria dihukum oleh Tuhan bagaimana? Bisu selama 9 bulan, saudara. Coba bayangkan saudara sekalian, bisu selama 9 bulan. Itu rasanya seperti apa? Ya, mau ngomong dengan orang lain mesti pakai tanda dan sebagainya. Nah, tetapi Maria ini, kita lihat dia mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Gabriel. Dia percaya. Dia percaya total pada perkataan itu. Maria percaya akan janji firman Tuhan itu. Maria tahu akan apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Tetapi Maria tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin wanita yang belum bersuami, wanita yang belum menikah bisa mengandung, bisa hamil? Ini sesuatu yang sulit dipahami, sesuatu yang di luar, yang melampaui nalar, melampaui akal, melampaui rasio manusia. Itulah sebabnya saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat berikutnya, dalam ayatnya yang ke-35. Itulah sebabnya malaikat Gabriel itu memberitahukan kepada Maria bagaimana Maria itu akan mengandung. Dan di dalam ayat berikutnya, malaikat Gabriel itu memberitahukan bahwa walaupun Elisabet, sanak saudara Maria itu telah tua dan disebut mandul, tetapi pada waktu itu Elisabet tengah hamil 6 bulan. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saudara sekalian, waktu itu Maria menghadapi situasi yang mustahil. Tetapi tatkala dia menghadapi kondisi yang mustahil itu, dia tetap percaya Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Dalam kondisi yang mustahil, Maria tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel, yang merupakan pesan dari Tuhan yang disampaikan kepada dirinya. Nah, saudara sekalian, bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan itu izinkan kita untuk menghadapi kondisi-kondisi yang mustahil, bukan? Di dalam kehidupan kita di dunia ini bisa terjadi Tuhan mengizinkan kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mungkin bagi manusia. Menghadapi jalan yang buntu di dalam usaha, menghadapi jalan yang buntu di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, menghadapi situasi tidak berdaya, habis-habisan di dalam finansial, menghadapi situasi yang terjepit di dalam soal keuangan, pemasukan makin menipis, tapi pengeluaran makin bertambah. Nah, saudara sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, bagaimana sikap iman kita kepada Tuhan? Apakah kita seperti Maria ini? Tatkala dia diperhadapkan situasi yang mustahil, dia tetap percaya secara total pada Tuhan. Ada satu lagu yang sangat bagi saya pribadi, dan saya berindu ini juga menjadi berkat buat saudara sekalian. Satu lagu yang lirik lagunya berbunyi demikian: saat ku tak melihat jalanmu,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saudara sekalian, Maria tidak mengerti apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, tetapi dia tetap percaya secara total. Nah, saudara sekalian, mungkin saat ini kita mengalami kondisi yang kita tidak mengerti Tuhan mau sedang melakukan apa di dalam kehidupan saya. Tuhan, saya tidak mengerti, bisnis saya saat ini mengalami kelesuan luar biasa. Saya di dalam kondisi terjepit. Saya di dalam kondisi yang sangat sulit. Jalan saya buntu. Tapi ajar saya untuk tetap percaya. Saat saya tidak melihat jalan Tuhan, ajar saya untuk selalu percaya secara total kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama, aku ini adalah hamba Tuhan. Ucapan yang rendah hati dari Maria ini menyatakan dua buah sikap. Pengabdian yang total kepada Tuhan di tengah segala kemungkinan pergumulan. Dan yang kedua, kepercayaan yang total kepada Tuhan di tengah segala kesulitan pemahaman. Dan kiranya kita juga sebagai hamba-hambanya, milik Tuhan, yang telah dipilihnya untuk menjadi saksi-saksinya, hendaknya kita juga makin bersedia dipakai olehnya, walau di tengah-tengah konsekuensi apapun juga. Dan kita juga makin berserah kepadanya di tengah-tengah segala keadaan yang mungkin kita tidak mengerti, saudara. Selamat menyambut Natal. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Kita masuk dalam saat hening.